Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa Pak Guru mengucapkan salam sehat selalu dan terapkanlah prokes. Kali ini Pak Guru akan memberikan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial tema 7 kepemimpinan, subtema 1 kepemimpinan di sekitarku. Baiklah anak-anakku, pembahasan pada semester pertama yang terdahulu ASEAN sudah dibahas. Untuk semester 2 kita bahas kembali. Marilah anak-anak perhatikan baik-baik. ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association Southeast Asian Nation. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 sesuai dengan deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh utusan dari 5 negara, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Thailand diwakili oleh Tanat Goman. Perhatikan gambar sebelah kanan anak-anak, inilah 5 tokoh pendiri ASEAN. Nah, yang di bawah sekarang ini adalah negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Coba baca satu persatu anak-anakku. Anggota ASEAN sekarang ini ada 10 negara. Tetapi pada awalnya anggota ASEAN memang masih 5 negara. Yang terdahulu memang cuma 5 menteri luar negeri yang menandatangani deklarasi Bangkok, sehingga pada waktu itu belum bertambah. Nah, sekarang sudah bertambah. Lihatlah anak-anak, negara-negara yang menjadi anggota ASEAN sampai sekarang ini. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Peran Indonesia sebagai distributor adalah menyalurkan barang-barang kepada negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di ASEAN serta meningkatkan devisa negara. Peran Indonesia sebagai konsumen adalah membeli berbagai hasil produksi negara lain. Peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut. 1. Menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. 2. Mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. 3. Mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. 4. Mendukung kegiatan yang dilakukan oleh badan penelitian di bidang pertanian. 5. Mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Negara-negara di ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda. Namun, perbedaan politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk bekerja sama. Selain bekerja sama, tiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. 1. Mengirimkan duta besar dan konsul. 2. Memajukan prinsip-prinsip demokrasi.
3. Mengadakan perjanjian negara bebas nuklir. 4. Membentuk organisasi antar parlemen ASEAN. 5. Mengusulkan pembentukan HAM ASEAN. 6. Mengadakan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. 7. Mengadakan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. 8. Aktif dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN. 9. Mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara ASEAN. 10. Membentuk Komunitas Politik Keamanan ASEAN APSC. Nah, anak-anakku, sekarang kalian mengerjakan tugas. Kali ini Pak Guru berikan untuk kelas 6, yaitu soal nomor 1 sampai nomor 10. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan tetap menjaga prokes. Sehat selalu ya Nana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi